Astagfirullahaladzim. Besok kan ada tugas public speaking tentang kuasai medan perang dan alat bantu pembicara. Waduh, gimana ya materinya? Udahlah, aku konfirmasi dulu sama Ica. Halo, Assalamualaikum Im. Halo? Iya Naim, kita buat materi tentang itu medan perang dan alat pembantu yang astaga lupa Cak Im. Bagi dua saya, Cah. Jadilah. Jadi Im yang alat bantu, Cah semua kuasai medan perang. Oke. Im, oke Im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eva. Saya sarjana terapan promosi kesehatan dari kelompok 7 tentunya. Nah, teman-teman, dalam mata kuliah public speaking ini saya akan menjelaskan tentang kuasai medan perang dan alat bantu pembicara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang alat bantu pembicara dan partner saya akan menjelaskan tentang kuasai medan perang. Nah, jadi teman-teman, alat bantu pembicara ini adalah alat yang digunakan oleh komunikator dalam proses menyampaikan pesan kepada komunikan dengan tujuan agar pesan tersebut tersampaikan dengan jelas kepada komunikan tentunya. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari alat bantu tersebut. Yang pertama adalah untuk mempercepat pemahaman dari komunikan. Nah, yang kedua agar untuk meningkatkan daya ingat dari komunikan. Nah, yang ketiga untuk meningkatkan kredibilitas komunikator. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah untuk menarik perhatian atau menjadikan sebuah presentasi tersebut atau acara tersebut agar menarik tentunya. Nah, selanjutnya adalah alat bantu pembicara ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama yaitu alat bantu audio. Nah, yang kedua yaitu alat bantu visual. Nah, yang pertama kita bahas tentang alat bantu audio. Nah, alat bantu audio ini adalah alat yang berfungsi sebagai pengeras suara. Yang mana teman-teman, alat audio ini dapat berupa mikrofon, sound system, dan mini speaker. Nah, mikrofon adalah alat bantu pengeras suara yang mana akan membantu komunikator dalam menyampaikan pesannya. Mikrofon ini juga ada 3 macam. Yang pertama adalah mikrofon lavalier, yang mana mikrofon lavalier ini berupa yang kecil yang terletak di sebuah kerah baju maupun kencing baju. Nah, yang kedua adalah mikrofon mimbar. Mikrofon mimbar ini mikrofon yang diletakkan di sebuah panggung dengan penyangga atau stand penyangga dari mikrofon tersebut. Nah, yang ketiga adalah mikrofon tangan, yang mana mikrofon tersebut diletakkan di tangan para presenter maupun komunikator yang akan menyampaikan pesan tersebut. Nah, selanjutnya adalah mini speaker. Mini speaker ini adalah alat yang akan digunakan untuk membantu penguat suara dari media maupun komputer yang dimiliki. Yang mana mini speaker ini biasanya diletakkan pada ruangan yang kecil dengan kapasitas orang 10-15 orang ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah sound system. Yang mana sound system ini adalah alat penguat suara untuk ruangan yang kapasitasnya luas. Peralatan ini biasanya juga dihubungkan dengan mikrofon, sehingga dapat memperbesar suara dan juga dapat dihubungkan dengan perangkat lainnya seperti komputer maupun laptop.
Nah, selanjutnya teman-teman, yang kedua yaitu alat bantu visual. Alat bantu visual memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah catatan atau kartu catatan. Nah, yang kedua adalah flip chart. Yang ketiga adalah marker board dan chalkboard. Yang keempat adalah transparansi dan OHP. Yang kelima adalah PowerPoint dan yang keenam adalah LCD. Nah, saya akan membahas tentang yang pertama yaitu catatan atau kartu catatan. Yang mana kartu catatan adalah alat bantu visual yang paling sederhana yang biasanya digunakan oleh presenter. Alat bantu ini hanya diperuntukkan untuk presenter saja teman-teman. Yang mana alat bantu ini akan dipakai dengan dua alasan. Yang pertama adalah presenter tersebut belum mempunyai persiapan yang matang. Dan yang kedua adalah presenter tersebut belum memahami alat-alat elektronik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah flip chart. Yang mana flip chart adalah lembaran-lembaran kertas yang berukuran besar yang ditempatkan pada papan penyangga. Yang mana komunikator biasanya menggunakan flip chart ini dengan spidol permanen yang besar teman-teman. Nah, flip chart ini juga digunakan dengan kapasitas yang kecil di ruangan yang kecil teman-teman. Nah, yang selanjutnya teman-teman, yang ketiga alat bantu visual yang disebut dengan marker board dan chalkboard. Nah, marker board adalah papan tulis halus yang dipasang di dinding ruangan maupun di kayu dan maupun di besi penyangga teman-teman dengan menggunakan alat tulis spidol non permanen. Nah, yang selanjutnya adalah chalkboard. Yang mana chalkboard ini teman-teman dengan menggunakan papan tulis berwarna hitam dengan media tulisnya kapur, sebuah kapur teman-teman. Selanjutnya yang keempat teman-teman, yang disebut dengan transparansi dan OHP. OHP ini kepanjangan dari overhead projector. Nah, OHP merupakan perangkat keras yang sederhana teman-teman, yang terdiri atas sebuah kotak bagian atasnya sebagai landasan yang luas untuk meletakkan transparansi yang memuat pesan dan materi teman-teman. Nah, transparansi ini adalah sarana visual yang berupa huruf, lambang, gambar, grafis, maupun gabungan yang dibuat pada bahan yang tembus pandang atau transparan yang diproyeksikan oleh layar yang disebut dengan OHP atau overhead projector teman-teman. Nah, yang selanjutnya yang kelima teman-teman, yang disebut dengan PowerPoint. Siapa sih yang gak kenal PowerPoint? Ya. Nah, PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide teman-teman, yang memiliki fungsi untuk memudahkan pengguna dalam mengatur materi yang hendak disampaikan dan membuat audiens lebih gampang memahami materi yang disampaikan oleh komunikator teman-teman. Selanjutnya teman-teman, atau poin terakhir nih dari alat bantu visual nih teman-teman, yang disebut dengan LCD. Nah, LCD ini merupakan layar digital yang dapat menampilkan nilai yang dihasilkan oleh sensor dan dapat juga menampilkan menu yang terdapat pada aplikasi yang bernama microcontroller nih teman-teman, dan juga dapat menampilkan teks loh teman-teman. Penampilan LCD ini sudah banyak digunakan oleh beberapa produk nih teman-teman, seperti layar ponsel, layar komputer, dan layar laptop. Halo guys, perkenalkan nama saya Isra dari chapter 7, Isra Bersama. Apa sih medan perang dalam public speaking yang Isra dapat? Nah, medan perang dalam public speaking ini adalah berbicara di depan umum atau kita berbicara di depan audiens, bukan hanya selebritis, politikus, atau orator saja.
Keahlian public speaking ini dimiliki semua manusia, hanya saja ya perlu dikembangkan dan dilatih. Nah, dengan mengembangkan keterampilan ini, seorang bahkan bisa memiliki keterampilan itu sendiri dan mampu berbicara di depan umum adalah aset dan investasi yang sangat berharga. Nah, memahami dan menyukai public speaking sama saja dengan berinvestasi, semakin lama dipupuk nilainya akan semakin bertambah. Yang kedua, medan presentasi atau medan perang ini yang luas janganlah disia-siakan. Terpaku di satu titik membuat kesan kekosongan pada medan presentasi, jangan terpaku di satu tempat saja. Perluasan jangkauan, berdiri hampiri setiap insan yang hadir di depanmu. Bukankah menyapa dengan baik adalah imbal yang cocok atas kesungguhannya untuk duduk dan mendengarkan public speaking ini? Menyaksikan ekspresi wajah, gerakan tubuh atau gestur, dan penampilan pembicara secara aktif publik menafsirkan ide, gagasan, pendapat yang disampaikan oleh pembicara wacan lisan yang penuh ekspresif, bentuk komunikasi di mana seseorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicara yang relatif kontinu. Pada umumnya, public speaking ini dalam jumlah yang relatif besar dan pembicara dan menyampaikan informasi kepada audiens, menghibur audiens serta mempengaruhi audiens. Maksudnya tuh kita berbicara guys, pokoknya tuh berbicara tuh yang menarik supaya audiensnya tuh tertarik dengan apa yang kita omongkan atau kita sampaikan gitu guys. Nah, ini ada beberapa yang Lisra dapatkan, sama kayak kita tuh terbagi menjadi 6 guys. Yang pertama itu latihan kita. Nah, latihan ini yang dimaksud dengan medan perang public speaking. Latihan ini apa sih? Nah, latihan ini adalah sangat diperlukan dalam public speaking, apapun itu bentuknya, MC, pidato, menyajikan materi atau presentasi, yang bahkan seseorang yang hanya berbicara sendiri di studio radio juga harus memiliki persiapan yang sangat matang. Nah, yang kedua, pentingnya gerakan tubuh adalah kemampuan menyampaikan bahasa nonverbal, yaitu gerak badan kita. Bahasa tubuh memang tidak dapat mengganti pesan verbal sebelumnya, namun ia mampu menjelaskan tujuan yang akan kita sampaikan. Nah, yang ketiga adalah mengatur suara. Nah, suara sangat penting bagi seseorang pembicara publik, terlebih lagi bagi seseorang penyiar radio yang memang suara menjadi andalannya. Ada dua cara untuk mengatur suara, yaitu dengan mengendalikan suara sendiri atau mengatur suara dengan alat pembicara. Nah, yang keempat guys, ini seberapa penting sih penampilan dalam medan perang public speaking? Nah, ini sangat menarik sih. Kesan pertamanya yaitu menjadi penting karena orang melihat kita untuk pertama kalinya dan mulai membuat kesan mengenai diri kita. Kesan itu dalam benak audiens dan sulit untuk dihilangkan. Nah, maksudnya itu kita berpenampilan tuh harus bagus nggak sih kalau kita tuh berpidato atau memberikan ceramah atau kepada audiens gitu. Nah, ini yang kelima adalah medan perang. Medan perang yang dimaksud di sini adalah pembagian dua. Yang pertama udah Isra baca tadi guys. Yang kedua ini yang dimaksud di sini adalah tempat kita akan tampil, penting untuk mengecek kondisi panggung sebelum acara kita dimulai. Manfaatkanlah saat latihan untuk berjalan dan melihat kondisi panggung acara kita. Nah, mengatur waktu. Mengatur waktu ini agar tidak membuat pendengar atau audiens kita cepat bosan. Sebagai seorang pembicara, sebaiknya pintar dalam mengatur waktu. Nah, kita harus pintar mengatur waktu guys. Nah, gitu. Nah, poin yang kedua, yang terakhir, kuasai panggung sejak awal. Di sini, kuasai panggung sejak awal yang dimaksud dalam medan perang public speaking apa sih? Nah, itu maksudnya adalah keinginan untuk tampil dan sukses membuat kita berambiasi untuk menguasai ruang pertunjukan. Dengan kita menguasai panggung sejak awal, tidak ada sedikit pun ruang dan waktu yang kita biarkan kosong. Nah, di sini Isra yakin
kalian semua mampu melakukan penguasaan medan perang seperti ini. Jika dalam setiap kesempatan ini bisa diterapkan teknik ini, lama-kelamaan hal ini akan menjadi kebiasaan. Kita dipastikan lebih percaya diri ke depannya dan mampu menghasilkan penampilan yang profesional sejak awal hingga akhir acara ini. Dan juga bisa merasakan respon kekuatan ruangan dalam beberapa menit. Nah, terakhir, penguasaan ruang dalam medan perang public speaking. Menguasai ruangan adalah semua pandangan mata audiens itu mengarah kepada kita. Nah, mereka menanti kata-kata yang kita keluarkan dan mencernanya, dan suasana sangat tenang walaupun dalam praktiknya ruangan audiens terlihat luas. Namun sebagai pembicara publik, kita harus mampu menguasainya. Nah, sekian materi dari kami teman-teman dari kelompok 7 tentunya, yang menjelaskan tentang kuasai medan perang dan alat bantu pembicara. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.